Selamat datang di Plan LRC TV, saya Jeko. Hari ini kita lihat produk dari OMP Hobby M1. Apa bedanya dengan OMP M1 yang sebelumnya? Ya, yang ini itu menggunakan internal receiver ya, atau receiver OMP-nya. Saya pribadi lebih senang menggunakan receiver OMP internalnya. Kenapa? Karena di dalam receivernya itu sudah ada telemetri ya, telemetri seperti telemetri baterai, telemetri untuk RSSI atau signalnya. Dulu saya menggunakan receiver FR Sky juga nggak masalah sih, cuma nggak tahu kenapa perasaan aja atau mungkin sugesti ya, menggunakan receiver internalnya itu perasaannya lebih enak gitu. Tidak ada atau tidak perlu melakukan setting terlalu banyak pada remote-nya, karena settingannya itu sudah terintegrasi langsung dengan gyronya. Jadi tujuan saya bikin video kali ini untuk yang internal receiver itu sebenarnya mau menunjukkan bagaimana cara setting menggunakan OpenTX untuk bind dan setting di remote-nya untuk menggunakan internal receiver-nya. Oke, jadi di kotaknya itu sudah termasuk di sini ada beberapa spare part ya. Jadi ini ada satu bungkus isinya servo horn sama baut-bautan. Terus juga ada kabel extension untuk charging. Jadi di paket BNF ini tidak termasuk charger ya. Jadi kita harus sudah punya charger untuk charge LiPo. Baterainya 350 mAh, 2 sel ya, 50C. Untuk ngecharge-nya itu kita tinggal colokin ke adaptornya ya. Jadi seperti ini. Sama seperti biasanya kita cas baterai LiPo. Terus juga ada wrench, ini untuk buka, ini sepertinya untuk buka itu ya, buka baling-baling, baut baling-baling itu lebih gampang untuk membantu. Ada obeng minus ini, terus ada obeng, oh ini hexagon ya, hexa yang 1,5 kayaknya. Oh, hexa yang 1 mm, kunci hexa yang 1 mm. Ini helinya sama seperti yang sebelumnya ya, tidak ada perbedaan internalnya. Oke, jadi bisa dilihat ya, untuk FC nya agak beda karena dia termasuk internal receiver bawaan untuk OMP RX. Tapi tentu saja untuk teman-teman yang tidak ingin menggunakan OMP internal RX-nya itu bisa menggunakan DSM atau S-Bus. Jadi S-Bus itu banyak ya. FR Sky juga ada, Futaba juga ada, jadi tinggal dicolokin aja. Oke, jadi berikut cara setting di remote-nya. Saya tunjukin dulu, ini saya sudah pernah set di remote, sudah ada saya set di remote saya. Tapi teman-teman tinggal ikutin saja ya, kayaknya nggak susah. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Yang harus kita pastikan, kita mesti punya, untuk OpenTX mesti punya multi protokol. Jadi saya menggunakan multi protokol. Di belakang sini saya menggunakan multi protokol dari Jumper TX. Dari Jumper ya ada multi protokol 4-in-1 ya. Nah, setelah itu pastikan modulnya itu sudah diupdate ke versi 1.3.2. Nanti akan muncul pilihannya, itu nanti akan muncul untuk OMP. Setelah itu bind sudah selesai. Selanjutnya ya di sini standar saja, sama seperti yang biasa saya set. Teman-teman tinggal ikutin jika mau, jika cocok. Terus di bagian mixesnya, channel 1 seperti biasa, channel 2 sama aileron elevator. Channel 3 nya itu throttle dibikin 3. Jadi PT1, PT2, PT3 itu kurva ya, jadi saya select kurva, taruh di sini ya. Jadi untuk yang pertama 0 sampai 100, minus 100 sampai 100, yang kedua juga minus 100 sampai 100, ketiga juga minus sampai 100 sampai 100. Jadi switch SG ini saya gunakan untuk idle up. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi tinggal pilih custom, kurva custom PT1, yaitu pitch yang tadi kita set ya. Terus channel 5 itu untuk throttle cut off ya, saya set seperti ini.
cutoff-nya saya set di SA, switch SF sama switch SA. Jadi saya pakai dua switch untuk cutoff, untuk throttle cutoff. Jadi cuma untuk pastikan saja. Kadang-kadang kalau kita lagi panik, kita bisa saja gerakin dua-duanya atau salah satu. Itu sudah cukup. Oke. Jadi kebetulan angka cutoff atau angka yang matinya itu di angka plus 100. Nah, teman-teman tinggal cek saja. Kalau saya punya di angka plus 100 itu throttle-nya nggak muter. Untuk channel 6 itu pilih throttle juga. Terus ini idle satunya, normalnya itu di minus 100 flat. Idle satunya di 50 atau tengah flat. Idle 2-nya di 100 flat. Saya pakai switch SG ya, sama seperti yang di channel 3 tadi. Untuk channel 7 pilih saja salah satu switch. Saya pilih switch SC, ini untuk nanti modenya, flag mode-nya. Coba kita lihat di sini sama aja 100, nggak ada kebalik ya di itunya, di directionnya semuanya normal. Nah, di kurva ini tadi teman-teman bisa lihat ya, saya set normal, idle 1, idle 2. Oke, jadi yang normal itu saya gunakan di normalnya, idle 1 yang switch idle satunya, terus idle 2 di idle 2-nya. Di sini bisa dilihat normal itu angkanya 100, minus 100 flat di bawah. Sorry. Idle 1 di tengah, idle 2-nya itu di full 100 ke atas. Selanjutnya yang saya gunakan juga CV10, CV11 sama CV12. Tapi grafiknya linear saja ya, dari minus 100 ke plus 100, tiga-tiganya sama. Oke. Berikut logical switches, pilih yang seperti ini. Oke. Ini sekarang di TQLY, kita jangan pilih TQLY, kita pilih A1. Kita pilih A1, A2 deh, nggak apa-apa. Oke, A2. Jadi sewaktu baterainya di bawah 7,0 dia akan bunyi, sewaktu baterai di bawah 6,6 volt dia akan bunyi juga. Terus special functionnya untuk yang L01 yang di bawah 7 itu bunyinya atau signalnya low bed, di bawah 6,6 signalnya nanti to low. Oke, jadi ini settingan saya. Terus di sini telemetrinya. Untuk teman-teman yang belum pernah bind, itu nanti telemetrinya kosong semua ya. Nah, setelah itu harus klik discover new sensor dulu. Oke, jadi di sini coba saya delete semua sensor dulu. Saya delete all sensor. Oke, delete. Nanti kalau kita balik ke sini, di sini logical switch-nya itu kosong ya, karena sensor tadi itu A1 itu hilang semua, jadi dia nggak muncul. Tapi nanti coba kita bind, kita set ulang lagi ya. Oke, untuk binding ini coba saya matikan dulu remote-nya, terus saya nyalakan helinya. Oke, seperti ini, lampu birunya berkedip, itu belum ada signal, belum bind. Kita tekan tombol kedua dari depan atau dari belakang, itu tombol pertama, itu ada tulisannya bind di situ. Ya, tekan dan tahan. Sampai lampu birunya berkedip, lampu merahnya itu solid seperti ini. Setelah itu baru kita bind ya. Saya pastikan modulnya atau modenya itu OMP. Setelah itu bind. Oke, sudah muncul. Sekarang dia muncul kata-kata seperti ini, too low. Kenapa? Karena
telemetrinya belum kita keluarkan ya, biarin. Sekarang kita keluarkan telemetrinya. Jadi kalau kita lihat di sini di logical switch-nya, ya, jadi nggak ada datanya, belum ada. Berikut kita ke telemetri, ya, bagian telemetri. Nah, di sini kan nggak ada sensor-sensornya ya, kosong semuanya ya, kosong. Kita harus klik discover sensor, discover new sensor. Nah, sekarang muncul semuanya sensornya. Teman-teman bisa lihat di sini ada A1, A2, yaitu baterai ya, sama aja A1 sama A2 ya. Terus RSSI 9,97, terus RQLY, TQLY ya 99, itu sama-sama itu signal ya. Berikut kita balik lagi ke ini ya, di logical switch. Nah, dia sudah baca A2 yang tadi kita set. Nanti setelah baterainya di bawah 7,0 volt, maka dia akan bunyi low bed, terus nanti di bawah 6,6 akan baca to low. Oke, seperti itu aja. Setelah bind, semua arah itu normal ya, tidak perlu ada apa namanya reverse switch sih ya. Terus kalau saya matikan cut off throttle, switch atas yang di sini ya, switch atas yang sini, kalau saya klik ya, itu throttle cut ya, ini throttle naiknya juga tidak ada respon ya kan? Jadi pitch-nya aja bergerak. Ini pitch-nya ini pitch normal, jadi dari titik 0 ke bawah itu kayaknya cuma minus 15 atau minus 20. Bagi teman-teman yang sudah set heli pasti tahu itu maksudnya apa. Terus dari 0 ke atas itu baru ke 11 degree-nya atau 12 degree-nya ya 100% nya. Tapi kalau kita mau lihat full-nya itu, naik turun full-nya itu, tinggal aktifkan saja idlap satunya atau idlap 2 juga nggak masalah. Yang penting pada posisi throttle cut off ya. Nah, ini full-nya ya. Jadi ke bawah full, ke atas full. Ini center. Untuk cara setting parameternya, itu sebelumnya saya sudah bikin videonya. Nanti saya juga akan include, masukkan ke dalam di deskripsi. Teman-teman bisa lihat dan bisa coba-coba tes bagaimana cara setting parameternya untuk gyronya. Tapi sebenarnya dari bawaan dari pabrik itu defaultnya itu sebenarnya sudah cukup enak sih sebenarnya. Jadi saya hampir tidak pernah ngeset, baik itu M1 saya atau M2 saya yang saya terbangkan, itu saya hampir nggak ada setting apa-apa. Cukup enak sebenarnya, bawaan dari pabrik itu sudah cukup lumayan enak sebenarnya. Nggak ada perlu yang harus disetting sih sebenarnya. Tapi ya terserah teman-teman ya, gaya terbang juga berbeda-beda. Mungkin teman-teman suka gyronya lebih keras atau bagaimana, silakan. Atau ekornya, paling yang saya set itu paling ekor speed atau putar yaw speednya itu ya. Jadi bawaan yaw speed kayaknya menurut saya itu kurang, untuk gaya terbang saya itu kurang cocok. Jadi saya tambah, kalau nggak salah di angka 7 saya punya itu di yaw speednya ya. Kita tes terbang ya. Nah, ini bisa lihat lampunya itu biru sama merah itu solid. Ntar, coba saya atur fokusnya. Oke. Kalau saya klik SC, itu lampu biru sama merah, itu merahnya berkedip, birunya tetap solid ya. Kita tes terbang menggunakan 4 channel, nanti kita tes dengan 6 channelnya. Oke, jadi nggak kelihatan helinya. Oke, 4 channel, mulai. Sama stick tengah baru naik ya. Ini 4 channel ya, bisa lihat saya majukin kiri kanan, dia balik lagi ke center.
Oke, sekarang kita coba ke 6 channel ya. Matikan throttle. Kita coba tes terbangkan menggunakan 6 channel. Saya aktifkan switchnya. Merah berkedip, berarti dia sudah 6 channel. Throttle cut off-nya dinonaktifkan. Mulai muter. Putar ekornya dulu. Standby, take off. Oke, jadi ini 6 channel dengan mode normal. Kita coba idle up 1 di sini, ruangannya agak sempit. Terus tenaganya bisa kedengaran ya. Powernya dan helinya sangat stabil sekali. Untuk heli kecil ini matikan lagi, normal mode dan landing. Oke. Berikut review untuk kali ini. Semoga video ini dapat membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.